Saudara pernah lihat lilin kan ya? Lilin itu kalau menyala makin lama makin tinggi, bisa nggak mungkin lah ya. Tetap utuh aja menakutkan, saya. Apalagi makin tinggi. Makin tinggi itu horor. Tapi nggak usah makin tinggi lah, dia tetap nggak pendek-pendek gitu ya. Itu aja menakutkan loh. Kok bisa ya dia kayak begini? Ini saya sudah 7 tahun, lilinnya segini terus. Nggak ada yang rusak, nggak pecah, nggak meleleh, nggak hancur. Itu menakutkan saya lilin kayak begitu. Gitu. Garam juga sama, saya garam terang dan garam. Garam juga mesti hancur kan ya, baru dia bisa memberi rasa. Dia mesti larut baru dia bisa memberi rasa gitu. Ada nggak saya garam yang memberi rasa tapi nggak larut, tapi nggak hancur? Nggak ada, saya nggak ada. So kehidupan kekristenan yang mau dipelihara utuh. Ya. Apalagi mau lebih tinggi itu tadi ya. Nonsens ya, itu bukan garam dan terang, itu nggak ada hubungannya sama panggilan garam dan terang. Itu apa ya saya nggak tahu lah kehidupan apa ya yang makin lama makin gendut, makin tinggi, makin ke atas dan sebagainya. Kayaknya nggak kompatibel ya saya dengan yang kita percaya gitu. Yang kita percaya yaitu kalau sudah lihat lilin itu untuk memberi terang, itu hancur saya, hancur. Saya bukan sedang glorifikasi kehancuran loh, bukan. Ini sesuatu yang natural kok. Kita mau kehidupan kita menjadi berkat, kita mau dipakai oleh Tuhan, ya kita bersedia hancur nggak sih? Kita bersedia dipecah-pecahkan nggak? Seperti waktu perjamuan kudus roti itu dipecah-pecahkan, menuju kepada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Lalu kita makan roti itu yang menyimbolkan, melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Itu waktu kita makan, ya. Berarti saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Berarti kehidupan kita, ya, itu juga dipecah-pecahkan. Kalau kita nggak mau mengkhianati makna perjamuan kudus. So, hidup yang try to secure one's life ya. Mungkin secure loh saya, mungkin bisa secure loh. Tuhan bisa izinkan itu kok. Saudara berusaha untuk securing your own family ya. Saudara bikin hidup itu makin lama makin menanjak ke atas ya. Makin ada fasilitas ya. Bisa loh, bisa dikasih Tuhan, bisa dibiarkan. Orang di cerita di Exodus, mereka minta daging. Tuhan kasih loh. Mana ini dagingnya? Kita di Mesir makan daging. Oke, saya kasih kamu. Puyuh ya. Tapi hari itu mereka makan dengan rakus. Itu nggak jadi berkat ya. Jadi kutukan untuk mereka gitu. Akhirnya ribuan orang mati ya. Karena melampiaskan keserakahannya waktu mereka makan daging itu gitu. Gak mampu sebetulnya mereka dikasih daging gitu. Mereka gak mampu untuk bisa take care daging itu. Untuk apa ya? Akhirnya daging diberikan. Lalu karena mereka maksa dan akhirnya mereka hancur gitu. Kita itu perlu apa sih di dalam kehidupan ya? Securing our own life. Mengamankan diri kita sendiri. Akhirnya benar-benar aman. Tapi Tuhan gak bisa pakai.